Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara seminar diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan dipaparkan oleh CGP calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri 35 Padang oleh Bapak Hairi Devi Eskom. Acara pertama, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 35 Padang, Bapak Zulfarno SAG MPD. Kepada Bapak kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan segala pemberian Allah akan selalu kita pergunakan untuk berubudiah kepada Allah. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak Ibu Wakil, Bapak dan Ibu Majelis Guru SMP Negeri 35 yang hadir pada acara seminar diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kita banggakan narasumber kita Bapak Hairi Devi, salah seorang guru penggerak kita angkatan 8 ini. Pertama para ibu, kemarin kita sudah mendengarkan seminar daripada grup penggerak kita yang pertama, yakni Ibu Dia. Jadinya bicara tentang budaya positif di sekolah kita juga itu. Kalau kemarin para ibu, tentu kita sudah dapat ilmu tentang budaya positif di sekolah. Ya, karena itu para ibu, harapan kita adalah kemarin fokusnya mungkin kepada siswa kita para ibu ya. Bagaimana siswa kita merasa nyaman dengan kita selama belajar di dalam kelas atau selama berada di sekolah. Nah, oleh karena itu hari ini mungkin kebalikannya lagi, bagaimana kita nyaman juga dengan anak, kita diterima oleh anak keberadaan kita kan. Kadang-kadang ada guru ini yang menakutkan bu ya, kalau masuk ibu tuh masuk apa, kau kan takut anak kan. Berarti tidak seperti itu ya. Karena budaya itu adalah kita datang ke sekolah, ke dalam anak atau ke lokal untuk mengajar, mau ditunggu-tunggu kehadiran kita oleh anak. Seperti itu budaya positif itu seperti itu ya, ditunggu-tunggu kita. Kalau tidak datang kita pada ibu, anak merasa rugi kan itu ya. Sehingga apa bu? Sehingga itu dikatakan kalau di rumah yang ayah bapaknya kandungnya, kalau di sekolah ayah dan bapaknya kita. Jadi merasa ada keterikatan antara kita dengan anak, antara anak dengan kita. Seperti itu Pak Ibu ya. Kalau ini yang terjadi Bu, apapun yang kita sampaikan kepada anak ini akan bisa diterima baik oleh anak kita Bu ya. Dan itu juga nanti Bapak Ibu bisa kembangkan budaya positif itu antara anak sama anak ya, menjadi komunikasi yang baik antara anak sama anak. Tentu yang kita butuhkan sekarang adalah kita rindu dengan anak, jembatan hati. Kalau di Islam adalah jembatan hati bu ya, membangun jembatan hati ini sangat susah bu ya. Antara awak sama awak selai hati kita tidak tahu bu ya. Jadi hati seorang itu baik atau tidak baiknya bu akan nampak di pertama adalah di sikapnya bu, yang kedua akan nampak di perilakunya, yang ketiga akan nampak dari cerminan wajahnya. Jadi orangnya akan punya masalah atau tidak bisa kita lihat dari wajahnya bu. Orang bisa kita masukkan dah kan, kadang-kadang seperti itu juga dengan anak bu.
anak kadang-kala di rumah masalah yang banyak Bu. Lalu kami hari ada orang tuanya pagi tadi Bu ya, itu datang ke sekolah, itu di sekolah lah masalah jawab Bu, semua jawab Bu. Dari rumah kita memperbaiki atau membereskan rumah tangga kita, tiba di sekolah terbawa itu Bu ya, terbawa itu ke sekolah. Nah seperti Bu, kalau bisa kita memilah-milah antara persoalan-persoalan yang ada di luar kita atau di luar, nanti kita masuk ke dalam, kita pilih-pilih, itu nanti itu dinamakan dengan budaya positif tadi seperti itu. Jadi sehingga apa? Sehingga kita merasa nyaman, kita bisa diterima oleh anak juga bisa menerima kita, kemudian kita bisa mengimbaskan antara anak dengan anak itu. Jadi anakku betul Bu, hatinya baru kita tarik hatinya satu kesatuan antara kita dengan anak, antara anak dengan anak itu. Kini itu para ibu budaya positif seperti itu. Mudah-mudahan ke depan nanti kita akan mendapat ilmu tambahan daripada narasumber kita selanjutnya. Dan marilah kita simak acara ini sampai akhir dan kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak. Acara selanjutnya, pemaparan materi diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Hairi Devi Eskom. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat beliaulah kita bisa hadir bersama-sama di ruangan labor komputer ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan sesaat lagi. Kemudian selawat beriring salam juga kita aturkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Zulfarno SAG MPD. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Ibu dan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 35 Padang. Kemudian selanjutnya kepada rekan-rekan saya sesama guru SMP 35 yang sudah hadir hari ini, yang menemani saya dalam paparan materi budaya positif. Mungkin ini supaya lebih agak sedikit saya agak maju berlenggak-lenggok di depan. Oke Bapak dan Ibu, untuk materi kita hari ini pada kesempatan ini adalah budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar tentang budaya positif. Kira-kira budaya positif ini menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Atau apa yang disebut dengan budaya positif? Silakan. Kebiasaan baik. Kebiasaan baik, betul. Terima kasih Bu Nita. Bahwa budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan baik. Nah, sebenarnya di pengertian budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Nah, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah atau di kelas yang berpihak pada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nah, itulah yang kita sebut dengan pengertian budaya positif. Nah, selanjutnya tujuan dari membangun budaya positif. Yang pertama yaitu menumbuhkan karakter yang baik dan motivasi intrinsik dari murid. Nah, di sini dengan adanya budaya positif, maka motivasi-motivasi itu akan tumbuh dari dalam murid, dari dalam hati murid. Biasanya motivasi itu tumbuhnya dari luar karena ada dorongan eksternal. Mungkin ada hadiah misalnya, sehingga dia tumbuhnya bukan dari dalam diri siswa kita.
Selanjutnya tujuan yang kedua yaitu murid mampu menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Jadi di sini murid-murid kita ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, menyelesaikan masalah sendiri dalam artian yang positif. Yang nomor 3, mencintai lingkungan, kelas dan sekolah dengan hal-hal yang positif juga. Yang keempat, murid memiliki etika, sopan santun dan berakhlak mulia. Yang kelima, guru dan murid mampu menjalankan keyakinan kelas dengan konsisten. Nah, di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sama halnya dengan aturan tapi yang sudah disepakati bersama. Yang bahasa-bahasanya itu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang bernada negatif, tapi sudah menjadi kalimat positif semuanya. Nah, itu yang bisa nanti akan kita bahas mengenai keyakinan kelas. Selanjutnya topik kita hari ini dalam budaya positif. Di sini kita akan membahas nanti perubahan paradigma belajar. Itu yang akan kita bahas pertama. Kemudian yang kedua ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang selanjutnya ada keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol guru atau orang tua dalam nanti menangani masalah siswa. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Kita masuk ke yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman di sini, termasuk juga saya sendiri dan seluruh guru, kita bisa merubah diri kita, merubah paradigma belajar kita. Yang biasanya selama ini termasuk saya sendiri, yang biasanya saya itu adalah teacher center atau berpusat kepada guru. Sekarang kita coba merubah paradigmanya menjadi sistemnya adalah student center atau berpusat kepada murid. Nah, nanti pembelajaran kita yang sudah berpusat kepada murid ini akan menghasilkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa atau kepada anak. Nah, ini nanti mulai dari sekarang kita akan mencoba merubah paradigmanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif. Disiplin positif ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya ini yang menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah ini adalah tempat bercocok tanam dan persemaian bibit tanaman. Jadi sekolah kita ini adalah sebagai tempat kita mendidik, mempersiapkan generasi-generasi muda yang akan memimpin bangsa kita ke depan. Nah, dengan adanya sekolah, adanya pendidikan, maka kita harus memperhatikan, membimbing anak-anak kita agar nantinya bisa menjadi orang yang bermanfaat kelak. Nah, kemudian latar belakang yang kedua, kesadaran akan penerapan disiplin positif masih motivasinya ekstrinsik. Ekstrinsik itu motivasinya masih dari luar saja, tidak dari dalam dirinya. Biasanya kan motivasi itu ada imbalan, ada ingin diperhatikan atasan, misalkan ingin diperhatikan guru, ingin dapat pujian. Nah, ini biasanya masih bersifat dari luar. Nah, karena biasanya di sini kita masih menganut reward dan punishment. Nah, itu yang biasanya karena masih bersifat ekstrinsik. Kemudian komunikasi masih satu arah. Posisi kontrol guru masih penghukum. Nah, di sini betul yang kita bahas ini bahwa termasuk saya sendiri, bahwa saya mengontrol diri saya masih dalam kapasitas penghukum terhadap anak, belum sebagai merubah diri ke fase yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan nanti dengan dalam materi kita ini selesai ini
paradigma belajar kita, perubahan-perubahan terhadap diri kita akan bisa kita terapkan lebih baik lagi. Itu yang di latar belakangnya. Kemudian masuk kita pas ketika kita mendengar kata disiplin. Biasanya kita mendengar kata disiplin itu tentu apa yang terbayang di benak kita. Apa juga yang terlintas di pikiran kita kalau sudah mendengar kata disiplin. Termasuk saya juga sudah mendengar kata disiplin itu pasti ada yang terlintas. Nah, biasanya kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib. Dengan tata tertib, dengan teratur, kepatuhan terhadap peraturan, pasti itu ada hubungannya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, bagaimana caranya? Nanti pada materi selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Apakah makna disiplin? Nah, makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Itu kata disiplin, kata dasar atau awalnya. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, memang betul ada biasanya kalau kita mendengar kata disiplin, pasti kadang-kadang kita agak tidak nyaman. Nah, tidak nyaman gitu. Nah, kemudian menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, dia menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini kata Ki Hajar Dewantara. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Berarti kata kuncinya juga tetap disiplin. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Maka itu kita emang harus menumbuhkan disiplin kita itu harus dari dalam. Jangan sampai ada pihak lain yang sempat mendisiplinkan kita. Nah, selanjutnya, berhubungan kita dengan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Disiplin itu disiplin diri, sehingga bisa mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, utamanya agar anak-anak itu disiplinnya tumbuh dari dalam jiwanya sendiri. Bila di sekolah, ini mungkin ada pendapat yang akan saya mintakan kepada teman-teman di sini. Pinjam mic-nya Bu Yosi. Bila di sekolah tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering datang tepat waktu, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Nah, mungkin ada teman-teman yang bisa berpendapat, berbagi pendapat mengenai yang ini. Apakah akan tetap datang tepat waktu atau bagaimana? Dan apa alasannya?
Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu. Langsung Bapak Kepala Sekolah. Pak ya. Pertanyaannya adalah apakah ada apa kita datang disiplin datang tepat waktu, kemudian tidak ada reward dari pimpinan, apakah kita akan mengajar tepat waktu kembali? Ya. Sebenarnya begini Pak ya, kalau sudah tertanam di diri kita sikap disiplin itu, apapun yang dilakukan oleh sekolah terhadap anggotanya, maka yang tumbuh dalam diri kita itu akan tetap kita jalankan seperti itu. Baik ada reward atau tidak reward, tetap disiplin positif atau kehadiran kita tetap tepat waktu. Kenapa demikian? Sama dengan kita melaksanakan perintah agama, contoh kita sholat ya. Apabila terdengar suara azan, maka kita akan terus sholat. Kita akan merasa merugi kalau kita tidak sholat berjamaah. Seperti itu kira Pak. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Nah, ya memang betul. Karena disiplin itu kita harus tumbuhkan dari dalam diri kita. Kalau sudah punya rasa disiplin yang tumbuh dari dalam, maka apapun rintangannya, apapun halangannya, tidak ada masalah. Apakah ada reward, apakah ada ancaman, ataukah tidak, kita akan tetap melakukan sikap disiplin dimanapun berada. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya disiplin positif. Nah, disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri kita. Nah, sebagai bentuk kontrol diri kita, yaitu belajar mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini adalah mengacu kepada nilai-nilai atau prinsip yang mulia yang dianut seseorang, yang kita namai nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu Bapak dan Ibu yang untuk disiplin positif. Selanjutnya tujuan dari disiplin positif. Nah, tujuan kita menerapkan disiplin positif ini yang pertama, kita bisa menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti nanti kalau kita sudah terbiasa dengan disiplin positif, maka apapun keinginan kita nanti akan bisa tercapai. Kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Berarti kita dengan disiplin positif, berarti kita juga sudah menghargai diri kita. Nah, kemudian menanamkan motivasi intrinsik kepada murid. Nah, ya ini nanti dengan adanya disiplin positif, maka kita sudah bisa mencoba menanamkan motivasi-motivasi yang akan berasal dari diri murid yang secara tidak terpaksa gitu, Bapak dan Ibu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi kita sudah sempat menyinggung nilai-nilai kebajikan. Nah, apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan tersebut ya sifatnya universal, tidak lintas bahasa, tidak memandang suku bangsa, tidak ada memandang perbedaan agama maupun latar belakang. Nah, untuk siswa atau murid yang di Indonesia, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak yaitu yang kita kenal adalah profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila nilai kebajikannya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang kita bahas tadi, yaitu sebuah yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila.
Itu nanti yang nilai positif yang bisa dilahirkan. Kemudian yang ketiga, ini kita masuk kepada materi yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini kita masuk tentang teori motivasi perilaku manusia dan Bapak dan Ibu. Nah, teori motivasi manusia ini ada yang kita sebut dengan motivasi eksternal, itu datangnya dari luar diri kita. Kemudian ada lagi yang motivasi internal yang datangnya dari dalam diri kita. Kemudian di sini ada contohnya seperti motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, karena kita tidak mau dapat hukuman, maka motivasi kita nanti itu datangnya dari luar. Karena gara-gara hukuman, karena gara-gara dapat hukuman, kita punya motivasi atau punya disiplin. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, imbalan ini banyak Bapak dan Ibu. Banyak ini dalam artian boleh berupa pujian imbalannya, boleh berupa ada reward dalam bentuk apapun itu. Yang penting dengan adanya imbalan, maka kita bisa disiplin, motivasi kita tumbuh. Jadi motivasi kita ini masih datang dari luar diri kita. Kemudian motivasi internal, yaitu yang datang dari dalam. Nah, ini untuk menghargai diri kita sendiri, karena kita sudah tahu apa sebenarnya seperti apa diri kita. Misalkan kita ambil aja contohnya, kalau kita motivasi kita seperti kita ke pasar lah, pakai motor, biasanya kita pakai helm itu. Kalau motivasi kita dari luar, pasti kita akan bilang nanti ada polisi yang nilang. Nah, itu motivasi kita dari luar. Tapi motivasi kita dari dalam, pasti kita akan berpikiran kalau kita tidak pakai helm, jatuh, kepala kita akan pecah. Nah, seperti itu. Berarti datangnya dari dalam. Nah, selanjutnya sebagai seorang guru. Nah, ini masuk ke dalam diri kita Bapak dan Ibu. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Nah, mungkin di sini kita sama-sama mungkin ada nanti kalau seandainya ada yang motivasinya yang datangnya dari luar, ekstrinsik, itu mudah-mudahan kita nanti sama-sama merubah diri, merubah ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan motivasi kita datangnya dari dalam Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke dalam hukuman dan konsekuensi. Nah di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, kadang-kadang ini kalau kita lihat sepintas lalu hukuman, konsekuensi ini sama. Nah, sebenarnya kalau hukuman itu adalah bersifat tidak terancam atau datangnya tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu yang hukuman. Hukuman itu misalkan ada anak terlambat, ternyata dia disuruh pulang, langsung pulang. Kamu pulang saja, misalkan. Nah, itu dia mendadak, dia tidak tahu apa yang dia dapatkan akan pulang gitu. Kemudian ciri-ciri lainnya, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Berarti dia tidak tahu apa yang dia dapatkan, hanya pas dia dapat hukuman langsung saja dia mendapatkan apa yang namanya itu sanksinya. Nah, kemudian hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, itu yang dinamakan dengan hukuman. Kadang-kadang dia bersifat fisik, kadang-kadang dia itu boleh dengan kata-kata yang kasar. Nah, itu juga masuk ke dalam kategori hukuman. Jadi intinya bahwa hukuman itu hanya diberikan secara tiba-tiba tanpa dikomunikasikan kepada yang menerima hukuman. Nah, di sini ada lagi bahwa ciri-ciri sebuah hukuman itu adalah dia bisa menyerang fisik dan psikis anak. Nah, kemudian apalagi yang disebut dengan konsekuensi. Nah, di sini konsekuensi adalah sebuah dia sudah terencana Bapak dan Ibu.
sudah terencana atau sudah kita sepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, biasanya di sini kita akan bikin peraturan itu. Setelah kita bikin supaya tidak menjadi sebuah hukuman, maka kita sosialisasikan kepada siswa kita bahwa nanti ini yang kita lakukan, nanti akibatnya yang akan kita dapatkan apa? Kita misalkan kita pakai sepatu putih, yang akan kita dapatkan apa? Nah, kita komunikasikan sehingga murid, guru sama-sama tahu. Nah, kalau antara murid dan guru sama-sama tahu, maka di sini itulah yang kita sebut dengan konsekuensi. Nah, jadi konsekuensi ini umumnya bentuk-bentuknya dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi apa? Nah, dia tahu. Kalau rambutnya panjang berarti konsekuensinya nanti dipotong. Berarti dia udah tahu. Nah, udah tahu dari awalnya. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Nah, sekarang ini ada yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Nah, kadang-kadang kita tadi karena motivasi kita itu banyak yang berasal, misalkan ada yang berasal dari luar, ekstrinsik misalnya. Kadang-kadang kita motivasi kita itu gara-gara ada ujian, ingin mendapat pujian, ingin dapat penghargaan, ingin dapat reward dan selain sebagainya. Itu datangnya dari luar. Nah, karena kadang-kadang penghargaan yang kita dapat itu juga bisa dikatakan kita sudah dihukum. Bagaimana penghargaan dihukum oleh penghargaan? Karena di sini Bapak dan Ibu, karena dengan seringnya kita mengasih penghargaan dapat menurunkan kualitas kita. Menurunkan kualitas kita di sini bahwa karena kita akan datang, kita akan melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, kita cuek saja. Nah, itu yang dapat menurunkan kualitas kita. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, karena kita biasanya kita mau berkreativitas, nah karena tidak ada penghargaan malas beraktivitas, malas berkreativitas karena motivasinya masih dari luar. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, memang betul. Biasanya karena penghargaan ini adalah motivasinya dari luar, karena biasanya motivasi dari dalam itu sudah ada, karena dihukum oleh penghargaan, maka yang dari dalam ini bisa makin lama makin hilang atau makin tergerus atau mungkin bisa habis. Nah, sekarang kita sudah panjang lebar tadi Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kita coba refleksi sedikit. Nah, kita refleksi sedikit tentang materi kita. Nah, kita refleksi sedikit tentang materi kita di sini, yaitu hukuman dan konsekuensi. Ya, sama-sama kita coba hukuman dan konsekuensi. Yang berapa tadi ya? Salah soal nanti Bapak Ibu. 1442. Nah, ini dia. Di sini Bapak dan Ibu, misalkan, coba kita sama-sama perhatikan. Mungkin ini saya kasih saja mic. Saya kasih mic saja. Palingan nanti kalau ada yang mau menjawab, boleh mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini masuk sanksi atau hukuman? Nah, Bapak dan Ibu, ada boleh? Silakan. Tidak bunyi Bu. Atau ingin menjawab langsung dari sana juga boleh. Kalau menurut saya pribadi, sepertinya ini hukuman, Pak. Hukuman, kita coba hukuman. Hukuman apakah konsekuensi? Berarti dia adalah konsekuensi. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke.
Bapak. Nah, kita kasih ini Bapak Muhammad Yani. Nah, silakan Bapak Muhammad Yani. Terima kasih Pak. Menurut kita lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu berupa hukuman. Hukuman, kita coba testing. Oh, betul. Oke, berarti bersihkan hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, berarti dia sudah menulis di meja, kemudian dia disuruh membersihkannya. Kira-kira, oke Bu Nita, Ibu Nita Doli Fiona. Kira-kira sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Baik, kalau menurut saya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu merupakan konsekuensi. Konsekuensi. Ya, kita coba testing sedikit. Oh, betul. Sudah dapat checklist. Contoh tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu-ibu kita. Nah, yang selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Oh baik, terima kasih Pak Hairi. Oke, Pak Fajri, terima. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kalau menurut kita hukuman. Hukuman. Nah, kita coba cek dulu. Oh, checklist jadinya. Berarti diconten, berarti betul hukuman. Yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, berarti anak-anak kita itu tugasnya dicoret-coret terus diganti, disuruh ganti. Kira-kira ada yang berminat untuk mencoba teka-teki kita ini? Silakan Bapak Ibu. Menggantikan kertas teman Yang telah dicoret-coret. Kalau menurut kami ini bukanlah hukuman, cuma konsekuensi karena telah merusak punya teman. Oke, Bapak Ayub. Oh, betul, checklist. Betul. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Nah, kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Ada yang mau? Coba, ya. Ada yang mau? Kita dijemur di jam 12 siang nih karena ngobrol dengan teman. Masuk hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu hukuman. Nah, kita coba testing. Oh, betul. Oke, ini soalnya agak banyak. Mudah-mudahan sampai di sini tadi sudah banyak yang betul. Ini soalnya ada 15. Ya, kita ini sudah cuma testing aja untuk refleksi kita mengenai yang tadi materi kita sebelumnya. Nah, kita lanjutkan yang lain lagi, materi yang selanjutnya. Untuk materi selanjutnya ini mana ini? Oke. Materi kita selanjutnya keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Nah, ini kita sudah singgung sedikit tadi keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kan ada. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Karena kalau karena nilai-nilai atau keyakinan ini lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau keyakinan itu Bapak dan Ibu itu karena dia sudah yakin dari dalam dirinya, berarti apapun yang dia kerjakan itu akan ikhlas Bapak Ibu, karena datangnya dari dalam diri. Kalau peraturan-peraturan di sini dia akan berhubungan ada rasa takut di situ, melanggar lah, kadang-kadang datangnya dari luar, dari sifatnya ekstrinsik tadi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, kita kan sudah kita bahas sedikit tadi. Nah, kalau datangnya dari luar diri kita mungkin karena takut ditilang oleh Bapak Pol misalkan. Nah, kalau datangnya dari dalam berarti itu menyangkut dengan keselamatan jiwa kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, datang ke sekolah? Nah, kalau datangnya dari dalam diri kita, pasti kita akan berpikiran
bahwa kalau kita datang ke sekolah tepat waktu, kita akan mendapatkan materi-materinya lengkap dari awal. Kalau datang terlambat, berarti ada hal-hal yang kurang yang tidak kita dapatkan. Nah, kita lanjut dengan keyakinan kelas tadi. Nah, keyakinan kelas sebenarnya adalah merupakan salah satu disiplin positif yang dapat kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, di sini bagaimana prosedur kita membuat keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk bercurah pendapat tentang peraturan. Ingat, tentang peraturan dulu yang perlu kita sepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas itu harus terlibat semuanya. Karena ini peraturan untuk kita semua, untuk siswa semua, maka semuanya harus terlibat. Setelah itu susunlah keyakinan kelas itu sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimatnya menjadi kalimat positif. Yang biasanya sebelum itu curah pendapat namanya dengan menggunakan kalimat negatif, contohnya dilarang makan di dalam kelas misalnya. Nah, nanti kita rubah menjadi kalimat positif. Biasakanlah makan di luar sebelum masuk ke dalam kelas. Kita rubah menjadi kalimat positif. Nah, kemudian setelah dirubah menjadi kalimat positif, kita tinjau kembali daftar curah pendapatnya yang sudah kita catat. Mungkin ada yang sama, karena semakin banyaknya siswa, mungkin ada yang sama pendapatnya. Nah, kalau nanti ada yang sama, nanti akan kita pilah-pilah dan kita jadikan jadi satu kalimat saja. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan disatukan menjadi beberapa keyakinan. Setelah itu keyakinan sekolah selesai dibuat, maka seluruh warga dipersilakan meninjau ulang. Nah, kita tinjau ulang, kita bacakan kembali keyakinan yang sudah kita bikin tadi. Kemudian dengan cara menyetujui dan menandatanganinya, Bapak dan Ibu. Setelah selesai harus ditandatangani oleh warga kelasnya. Setelah itu baru kita tempelkan di dalam kelas. Nah, mudah-mudahan nanti keyakinan kelas ini bisa tertular kepada Bapak dan Ibu agar membuatnya di kelasnya masing-masing. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, di sini kita sudah mencoba kemarin membuat keyakinan kelas itu di dalam mata pelajaran informatika di dalam labor komputer. Ini curah pendapatnya Bapak dan Ibu. Ini curah pendapatnya, semua anak menuliskan apa pendapatnya tentang peraturan. Nah, di sini baru kita rubah menjadi sebuah kalimat positif. Kalimat positif inilah yang akan menjadi sebuah keyakinan. Dari kalimat positif ini kita akan lihat nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya di sini ada kalimat negatifnya dan ada kalimat positifnya. Kalimat positif sudah kita dapatkan, kemudian kalimat negatifnya kita taruh di sebelah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tabel Y. Di sini ada dirasakan, ada terlihat, ada terdengar. Nah, selanjutnya di sini kita juga muatkan nanti ada tugas guru apa saja dari keyakinan yang sudah kita buat, tugas murid apa saja, yang bukan tugas guru apa saja, yang bukan tugas murid apa saja. Kalau sudah selesai kita rangkum, kita masukkan ke dalam sebuah kertas. Nanti di sini kita tanda tangani bersama dalam satu kelas. Nanti dengan adanya keyakinan kelas ini, Bapak dan Ibu nanti kalau ada anak yang bermasalah, kita tinggal kembalikan ke dirinya masing-masing. Kita sudah membuat keyakinan kelas bersama dan kita taati bersama. Nah, ini dia keyakinan kelasnya sudah ditempel kemarin yang dibuat. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana cara pembuatannya secara langsung, Bapak Ibu boleh melihat nanti. Ada videonya saya direkam kemarin bagaimana kami membuat keyakinan kelas di labor komputer pada mata pelajaran informatika.
Nah, nanti kalau ada nanti bisa dilihat di sini. Kemudian kalau tidak nanti bisa juga dilihat di website saya, website pribadinya dengan alamat heridevi.web.id, atau juga bisa dilihat di YouTube-nya Heri Devi di YouTube atau di sosial media lainnya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, ini kita kembali ke kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar ini apa sebenarnya kebutuhan kita? Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang kita sebut dengan seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita. Usaha terbaik kita. Bagaimana kita datang ke sekolah pagi, itulah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika Bapak dan Ibu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, itu Bapak dan Ibu. Sebenarnya apa sih kebutuhan dasar kita Bapak dan Ibu? Di sini ada kebutuhan dasar itu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, itu kebutuhan kita. Ya, kemudian ada kebutuhan tentang untuk kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar kita juga Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu yang tidak butuh kasih sayang. Nah, mudah-mudahan kita semua ini butuh kasih sayang semuanya. Yang ketiga ada kebebasan Bapak dan Ibu. Kita butuh bebas, tidak dibatas-batasi. Nah, kemudian kita butuh juga kesenangan Bapak dan Ibu. Kesenangan kita juga butuh. Penguasaan juga kita juga butuh Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya jangan kita ditekan orang. Nah, makanya kita butuh juga penguasaan. Nah, di sini kita coba menonton kebutuhan dasar manusia. Kita nonton saja dulu Bapak dan Ibu. Nah, ini ada video sedikit tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan mana ini? Kebutuhan dasar manusia. Kita nonton saja. Ada ini sesuatu. Kita sama-sama nonton dulu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila di kebutuhan murid tentang kebebasan ini? Pada murid yang telah menginjak usia remaja, guru yang lebih ibu dan bapak guru hebat. Oke Bapak Ibu, itulah tentang video tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu dunia yang berkualitas. Nah, karena kalau tadi setelah kita memenuhi kebutuhan dasar kita, maka kita harus mempunyai pemahaman tentang dunia yang berkualitas. Apa itu sebenarnya dunia yang berkualitas? Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus yang ada di dalam pikiran kita. Tempat khusus yang ada di dalam pikiran kita ini, di mana tempat yang khusus inilah tempat kita menyimpan berbagai macam kenangan-kenangan baik, berbagai macam kenangan-kenangan yang bisa selalu mengingatkan kita kepada memori-memori masa lalu kita. Nah, inilah yang kita sebut dengan dunia berkualitas. Bisa contohnya kapan kita bertemu dengan pacar pertama kita, pasti akan tersimpan nanti di dalam memori yang berkualitas kita. Apa saja warna favorit saya misalnya, itulah akan tersimpan semuanya. Nah, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas juga. Nah, murid juga punya, maka tentunya kita sebagai guru Bapak dan Ibu ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan bernilai kebajikan ke dalam dunia berkualitas kita. Nah, ini tugas kita, bagaimana memasukkan nilai-nilai yang baik, bagaimana memasukkan memori-memori yang baik ke dalam dunia berkualitasnya di dalam otak siswa-siswa kita. Nah, jangan sampai
di dalam otaknya terekam hal-hal yang buruk terhadap sekolah. Kita masuk ke selanjutnya Bapak Ibu, yaitu posisi kontrol. Nah, posisi kontrol di sini ada yang namanya posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan kemudian ada juga sebagai manajer. Nah, di sini 5 posisi kontrol ini, 5 posisi kontrol ini akan kita bahas melalui video saja. Kita bahas melalui video saja. Di sini kita coba lihat lagi videonya. Mana tadi videonya? Oh, posisi kontrol, mengenai posisi kontrol. 5 posisi kontrol manusia. Nah, 5 posisi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Si saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Di sini kita sudah melihat bagaimana penjelasan tentang posisi kontrol. Nah, dari penjelasan tadi berarti kita sudah bisa menilai diri kita, Bapak dan Ibu. Menilai diri kita di posisi mana kita saat ini dalam mengontrol murid. Apakah sebagai pemantau atau sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai manajer atau sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kita bisa membaca, mengevaluasi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan nanti kita semua yang guru nanti di sini bisa menerapkan posisi kontrolnya menuju sebagai posisi manajer. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga ada sedikit ada sedikit refleksi juga sedikit Bapak Ibu. Refleksi sedikit sama juga yang tadi tentang posisi kontrol. Nah, di sini Bapak dan Ibu,
Isilah kolom siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, untuk yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai penghukum, pemantau, pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman. Nah, kira-kira apa, Ibu? Oke, Bu Nita. Iya, coba. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, nah itu kalimatnya. Saya udah hidup ya. Udah hidup ya? Belum. Belum. Nah, agak lama Bu Nita. Nah, agak lama tekannya, agak lama ya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab dengan pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau menurut saya ini adalah pembuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Kita coba cek jawabannya. Betul, checklist. Tepuk tangan buat Bu Nita. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, di sini apakah dia cinta dan kasih sayang, atau kebebasan, atau penguasaan, atau kesenangan? Ya, Kalau menurut saya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini termasuk kesenangan. Kalau menurut saya. Kesenangan. Di sini ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Nah, kita coba jawaban dari Ibu Lydia. Kesenangan. Yaitu kejar aku berarti cinta dan kasih sayang. Kemudian aku hebat. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kira-kira di sini apakah dia kesenangan, atau penguasaan, atau cinta dan kasih sayang, atau kebebasan? Nah, coba Bapak dan Ibu, coba sedikit, tidak apa-apa. Langsung aja, saya cek langsung aja. Aku hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apakah dia kesenangan, penguasaan, cinta, kebebasan? Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebebasan. Kita coba checklist. Penguasaan. Nah, selanjutnya di sini dia ada 5. Aku bosan belajar dengan mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira ini kasih sayang, penguasaan, atau kesenangan, atau kebebasan? Penguasaan. Apa? Oke, pakai mic-nya. Boleh coba? Oke, boleh. Pak Yani, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti dia bosan di dalam kelas. Apakah dia pengennya cinta kasih sayang, atau penguasaan, atau kesenangan, atau dia kebebasan? Penguasaan, Pak. Kebebasan. Penguasaan. Oke. Nah, nanti kita dua betul, salah dua betul Pak. Oke. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Bisa refleksi singkat sedikit. Ya. Nah, terima kasih Pak Yani, terima kasih teman-teman sudah ikut refleksi singkat kita. Kemudian kita lanjutkan ke materinya, itu tentang tadi segitiga restitusi. Nah, ini masuk kita ke segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi ini sebenarnya Bapak dan Ibu adalah proses kita menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu dia restitusi. Ataupun juga dengan kata lain, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Berarti kita mengajarkan murid kita mencari solusi terhadap masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir.
tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi tujuan yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya. Nah, itu yang kita sebut dengan restitusi, Bapak dan Ibu. Nah, ciri-ciri restitusi ini ada 9. Ada 9, bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri ada cara yang paling baik. Restitusi juga fokus ke karakter. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, Bapak dan Ibu, sini kita dalam menyelesaikan kasus anak, kita akan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, yang menstabilkan identitas ini yang bagaimana, Bapak dan Ibu? Di sini menstabilkan identitas ini, kita menstabilkan identitasnya dari yang salah, yaitu kita stabilkan mencari agar jangan membuat dirinya lebih merasa bersalah lagi. Tidak ada, misalkan dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Itu salah satu contoh kata-katanya. Selanjutnya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, berarti itu adalah salah satu kalimatnya. Misalkan dia bersalah, tenang Bu, tenang nak, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Berarti kita stabilkan dulu emosinya, kita stabilkan dulu identitasnya yang sebagai orang yang merasa bersalah. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Nah, baru kita tanyakan kepada dia, apa kesalahan dia. Kita validasi kesalahannya. Kamu mungkin dengan kalimat, kamu tentu punya alasan. Nah, kesalahan yang dia buat, kita tanyakan alasannya. Apa alasannya dia berbuat seperti itu? Nah, mungkin kalau ada misalnya kalimat lain, apakah ada cara yang lebih efektif selain melakukan kesalahan tersebut? Nah, kita itu masuk ke dalam kategori validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kalau dia sudah kita validasi tindakannya, kesalahannya, baru kita tanyakan keyakinannya lagi. Nah, keyakinan yang sudah kita sepakati atau aturan mana yang sudah dia langgar dengan kesalahannya dia itu, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita bayangkan tentang kelas yang ideal. Nah, kita bayangkan juga kelas kita bagus. Nah, kalau seandainya ada terjadi kesalahan lagi, suasana belajar kita nanti akan menjadi lebih rusuh lagi. Nah, itu yang kita bayangkan untuk bagian menanyakan keyakinan. Nah, dalam menangani proses anak di sini, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, video segitiga restitusi ini nanti bisa kita lihat juga nanti bisa kita bagikan bagaimana cara penerapan segitiga restitusi. Nah, caranya. Kemudian yang tidak setelah nanti Bapak Ibu melihat tentang video segitiga restitusi, di sini kita akan melihat tabel tentang 3 sisi dari restitusi, segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol. Nah, langkah pertama menstabilkan identitas. Itu kalau dikaitkan dengan teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kalau ada orang yang berniat jahat kepada kita, pasti kita akan membalas, akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita perbuat. Itu dalam teori kontrolnya. Nah, langkah validasi tindakan yang salah, kemudian kita kaitkan sebagai di teori kontrol. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, setiap anak yang melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya mengapa anak tersebut
melakukan kesalahan. Selanjutnya yang melangkah menanyakan keyakinan, berarti kalau dihubungkan dengan teori kontrol, berarti kita semua memiliki motivasi internal. Pasti ada motivasi yang datang dari dalam diri kita, Bapak dan Ibu. Selanjutnya video praktek penerapan segitiga restitusi di sekolah. Nah, di sini setelah kami mempelajari bagaimana tentang segitiga restitusi di saat pendidikan program guru penggerak, di sini kami juga sudah mempraktekkan di sekolah kita bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Di sini coba kita lihat bersama Bapak dan Ibu bagaimana cara penerapannya di sekolah kita. Kita lihat. Oh, belum. Ini ada kasusnya, ini cara contoh penerapannya Bapak dan Ibu. Ini termasuk dalam tugas modul. Ini kasusnya Pak. Segitiga restitusi, ada menstabilkan masalah, kemudian validasi tindakan, menstabilkan identitas. Nah, ini dia. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kasusnya seperti ini kasusnya. Pada pembelajaran informatika di lembar komputer, guru mengecek kehadiran murid. Itu boleh dibaca nanti kasusnya. Kemarin kamu sudah masuk pada pelajaran informatika di lembar komputer. Padahal Alvin sebelumnya masuk pada pelajaran olahraga. Benar Pak, saya tidak masuk pada satu pelajaran informatika. Tapi Pak, bukan hanya saya saja yang membolos. Ada beberapa teman dari kelas lain juga ikut membolos. Oh gitu ya. Bapak tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang ikut-ikutan bolos. Semua orang pasti pernah berbuat salah dan semua orang juga pasti bisa memperbaikinya. Iya Pak, maaf. Kalau boleh tahu, kenapa harus bolos? Saya membolos karena ikutan sama teman kelas lain Pak, supaya tidak kompak Pak. Soalnya saya takut dikucilkan sama teman-teman yang lain. Lagian juga saya belum menyelesaikan tugas informatika Pak. Jadi saya memilih membolos saja. Wah, Martin, kamu nggak boleh kompak dalam keburukan. Yang boleh itu kompaknya dalam kebaikan. Ya Pak, maaf Pak. Meskipun Alvin belum menyelesaikan tugas, bukan berarti Alvin bisa membolos. Alvin masih ingat tentang keyakinan kelas kita. Masih Pak, keyakinan kita disiplin dan bertanggung jawab Pak. Disiplin dan bertanggung jawab. Seperti apa orang yang disiplin dan bertanggung jawab? Orang disiplin taat ada peraturan kelas dan peraturan sekolah Pak. Dan bertanggung jawab berarti melakukan sebuah tugas dengan baik Pak. Sudah ingat berarti sekarang. Apa yang bisa Alvin lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas Pak. Oh, oke lah kalau begitu. Nah, apa yang bisa Alvin lakukan untuk memperbaiki kesalahan Alvin? Saya minta maaf sama Bapak dan saya juga akan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya juga akan mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab Pak. Baiklah kalau begitu.
dapat menghargai usaha Lutfi untuk memperbaiki diri. Mulai hari ini Bapak akan melihat perkembangannya. Baik Pak, terima kasih. Sekarang silakan masuk ke dalam kelas. Baik Pak. Saya Misericordia Safin. Saya dari kelas 93. Saya berterima kasih sama Bapak Hairi Devi sudah diajak berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan saya. Dan saya berjanji untuk kedepannya saya tidak akan bolos lagi di jam sekolah. Serta saya akan meningkatkan disiplin dan tanggung jawab saya sebagai siswa. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh. Dia ada 2 kasus sebenarnya di sini. Kasusnya itu tentang cewek juga. Nah, kita ambil saja kasusnya pertama. Ini adalah contohnya, contoh penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa. Nah, kemudian kita lanjut. Oh, habis. Nah, berarti materinya sampai di situ Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti apa yang saya paparkan di kesempatan ini mengenai budaya positif atau disiplin positif itu bisa menular kepada kita semua. Mudah-mudahan ke depannya nanti semua guru-guru kita sudah menerapkan budaya positif. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ya Pak. Kecum silai. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Hairi Devi yang telah memaparkan materinya yang mana mengenai diseminasi budaya positif lingkungan sekolah. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Hairi Devi nanti tadi bisa bermanfaat dan bisa menciptakan disiplin diri pada anak didik kita dan menanamkan nilai-nilai positif dalam dirinya. Untuk acara selanjutnya pada sesi ini akan diberikan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Hairi Devi. Bagi bapak-bapak, oke, baik. Silakan Bapak Muhammad Yani. Ya, terima kasih. Respon saya secara pribadi kepada Pak Hairi Devi sangat bagus dan banyak istilah-istilah yang selama ini yang tidak pernah saya dengar, seperti tentang keyakinan, disiplin. Biasanya kan peraturan. Rupanya di dalam guru penggerak ada istilah keyakinan. Jadi kayaknya di dalam guru penggerak ini murid diharuskan percaya dirinya harus tinggi. Itu kesimpulan yang bisa saya nilai. Dan itu ada juga tadi tentang segitiga. Itu juga bagus karena di situ baik guru maupun murid kayaknya jangan saling menyalahkan, jangan saling yang si guru merasa menang, yang si murid merasa salah. Jadi dianggapnya guru tuh sama murid itu antara guru sama murid seperti bersaudara. Itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yani. Baik, silakan jika masih ada dari ibu-ibu. Apakah dari ibu-ibu yang lain masih ada tanggapan? Oke. Dari Pak Ayub, silakan Bapak Ayub. Terima kasih kepada pembawa acara dan Bapak Hairi Devi sebagai narasumber hari ini. Apa yang telah Bapak Hairi sampaikan tadi menciptakan budaya positif di sekolah atau membina budaya positif
ini sangat banyak sebenarnya yang perlu kita refleksi, baik kepada diri saya pribadi, diri kita sendiri sesama guru, yang penerapannya di sekolah yang selama ini mungkin banyak yang sesuai dengan apa yang Bapak tampilkan tadi, tapi kesesuaiannya ke arah yang banyak yang negatif, terutama seperti permasalahan kasus anak yang terkadang terlambat, kita langsung keluar suara keras, duduk di sini, ini nih, tanpa kita tahu apa sebenarnya alasan anak, kenapa dia terlambat, kita cari permasalahannya. Yang penting bagi kita tidak disiplin, nah itu saja. Jadi itu yang mungkin salah satu yang perlu kita refleksi kepada diri kita. Yang terkadang yang keterlambatan anak bukanlah hal yang formal betul dalam lembaga pendidikan. Yang formalnya kita kan belajar start jam 8. Anak terlambat jam 7.05 udah terkurung di luar. Terlambat. Nanti orang sudah masuk bersihkan ini segala macam. Kalau saya secara pribadi, keterlambatan anak yang terlambat itu kategori masuk belajar secara formal. Itu kan di luar belajar formal. Hanya untuk membuat suatu kebiasaan di sekolah. Mungkin yang itu belum mungkin dia bisa mengikuti. Yang belajarnya dia ingin ikut. Akhirnya gara-gara yang sifatnya untuk menegakkan disiplin hukuman, akhirnya anak yang udah terlambat tadi tidak bisa mengikuti kegiatan pembiasaan di sekolah, belajar normalnya pun akhirnya dia terlambat gara-gara hukuman tadi. Mungkin inilah yang perlu kita refleksi, apalagi insya Allah nanti kita akan rapat di hari Sabtu. Itulah yang kita perbaharui semuanya. Jangan sampai apa yang kita laksanakan itu yang merugikan kepada anak. Kita kurikulum mereka semuanya berbasis dengan anak. Kita kaji bagaimana anak yang nyaman di sekolah. Jadi nyaman ke sekolah, datang ke sekolah dan enjoy, tidak merasa ada disiplin eksternal yang datangnya dari luar tadi, karena takut dengan orang tua, takut dengan dihukum nanti, takut tidak naik kelas. Kita katakan yang memang datangnya dari diri sendiri. Itu karena ada ketenangan di sekolah. Itu mungkin menurut saya. Terima kasih Pak Eri, ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan bisa kita terapkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ayub. Alhamdulillah untuk acara hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmunya dan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Kita untuk acara hari ini cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.